Wanita durhaka, kembalikan adikku. Astaga, aku minum berapa banyak tadi malam? Apa ini? Para model pria ini punya keahlian. Ya ampun, Jenny Cruz, kau gila, menyewa 4 sekaligus? Kartu kreditmu akan kedaluarsa. Salam hormat Nyonya. Terima kasih atas pelanggannya. APA Kebar? Jenny Cruz. Mulai sombong? Dapat uang lalu berani ke klub? Bahkan main cosplay? Nyonya, kami pamit dulu. Jangan pergi. Tinggal lebih lama. Sebentar lagi saja. Wanita jahat. Kau jual adikku Arya Sao. Aku lawan sampai mati. Bocah nakal. Kapan aku jual adikmu? Tunggu. Nama adikmu adalah Arya Shaw? Paling cuma 50 TL. 50 tel? Si tujuh. Tidak, Nyonya Shou. Polisi Sao sedang tugas resmi. Perkara ini bisa kau putuskan? Ibu tiri tetap seorang ibu. Anak ini akan dijual. Salam hormat Nyonya. Kamu. Ambil sinua. Aku, jenius forensik abad 21. Terlempar ke cerita, sebagai ibu tiri jual anak tiri untuk biaya hura-hura. Leo. Arya. Ini pasti suami pemilik aslinya. Punya suami tampan begini, Butte APA Carrie Gigolo? Aya, salamakan adik. Wanita jahat ini. Jual dia ke bordil. Ketahuan selingkuh oleh suami, pakai uang hasil jual anak. Aku temat. Jenny Cruz. Kelakuanmu biasanya masih bisa dimaklumi, tapi menjual Arya ke rumah bordil. Aku. Suamiku. Biar ku jelaskan. Tunggu, jangan. Aku mau klarifikasi. Ini semua salah paham. Salah paham? Baiklah, kalau begitu, katakan, di mana Arya sekarang? Dia. Kukirim dia ke sekolah khusus perempuan. Kau pergi ITU? Tentu. 4 guru sebelumnya itu adalah pengajar yang kusewa untuknya, musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Meski, setelah kurenungkan, kemampuannya masih kurang. TAPI. Keempat itu jelas. Oh. Waktunya menjemput Arya dari sekolah. Kita bicarakan ini nanti sepulangku. Jenny Cruz. Tuanku, sebelumnya, kau menghancurkanku. Untung aku cepat berpikir. Apa yang terjadi di sini? Nyonya Shou. Transaksi kita selesai siang tadi. Anak untuk uang, tak ada pengembalian. Mengapa sekarang menuntut? Nyonya Mary. Bagaimana kalau aku akan kembalikan 50 TL 2 kali lipat dalam 3 hari, ditambah bunga. Tapi aku harus bawa anaknya hari ini, atau ayahnya akan memenggal kepalaku. Nyonya Shou, biaya tebus di bordil kami tak bisa seperti itu. Walau usianya baru 4 tahun, kecantikannya sudah bersinar. Dia akan jadi bintang pavilion giok kami. Harga tebusannya kini 500 TL. 5. Kau sialan. Ini perampokan. Jengga, kau beli dia dengan 50 TL siang tadi, sekarang minta 500? Ini keterlaluan. 500 TL? Tak boleh kurang, tak ada uang.
tak ada anak. Tunggu. Jika aku tak pulang bersamanya, Liam Sao akan membunuhku. Sebagai polisi, dia bisa dengan mudah menutupi pembunuhanku. Dosa tuanku sebelumnya. Hini menggentiku. 500 特500 jadi. Penyaga. Bawa anak itu ke sini. Tuanku sebelumnya itu, kau tak punya sedikit pun rasa malu menjual malaikat ini. Sangga bayadab. Ayo. Nyonya Mary, aku peringatkan kau, jangan berlebihan minum sup dingin itu. Nanti dalam beberapa hari, kau akan terbaring di tempat tidur. Sakit parah. Masih belum sadar? 500 tael ini akan kubuat kau bayar 10 kali lipat. Arya. Kamu tidak apa-apa? Kakak, Adik, kamu baik-baik saja? Nyonya sebelumnya benar-benar buta. Meninggalkan suami secantik ini, buat menjual anak ke gigolo. Sekarang aku malah dapat 500 tael utang setelah transmigrasi. Antar adikmu ke kamar. Ya, ayah. Dua anak, satu membencinya, satu takut padanya. Di tahun pertama pernikahannya, dosa apa yang ia lakukan? Suamiku. Jenny Cruz. Aku menikahimu agar kau jaga anak-anakku. Aku toleransi kesalahanmu dulu, tapi cukup. Jika kau lukai mereka lagi, walau kau anak Perdana Menteri, aku tak ragu menceraikanmu. Kumohon suamiku, perilakuku dulu memalukan, tapi mulai sekarang, aku akan rawat mereka, seperti darah dagingku sendiri. Mari banggan keluarga bahagia. Itu yang paling penting. Jenny Cruz. Apa lagi akal bulusmu? Aku. Tidak ada muslihat. Aku bersumpah tulus. Aku hanya berpikir. Karena kau begitu tampan, mungkin kita bisa. Tidur bersama? Di siang bolong? Tidak senonoh. Tak punya malu? Tunggu. Kenapa kau lari? Kalau tidak tidur, coba berkencan dulu. Bisa atau tidak? Katakan sesuatu. Siapa yang menyuruh masak ke dalam hatiku? Penny here, berempuan tak tahu malu. Leo. Dulu, aku banyak berbuat salah. Tapi itu semua sudah berlalu. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu baik, dan Arya juga. Aku tak peduli. Penny here, jangan kira. Kau bisa membohongi ayahku hari ini. Dan lolos begitu saja, kau jual saudariku ke rumah pelikiran. Aku tak akan memaafkanmu. Tampaknya hidup enak. Tak akan mudah. Prioritas utama adalah cari uang. Dengan uang, hidup akan membaik. Benar, aku bisa jual udang karang. Orang di zaman ini, anggap udang karang hama. Takut memakannya, sanggai daipenyahai. Bisnis tanpa modal. Udang karang, aku datang. kakak. Souvenir. Masa untuk kita? Mir takkan masa. Untuk kita. Dia mau racuni kita. Tapi, Aromanya lezat. Arya. Semakin cantik seseorang. Semakin jahat. Jadi, semakin enak aromanya, semakin mematikan.
Mengerti? Mem. Mengerti. Leo. Arya, aku bawa sesuatu spesial. Apa itu? Wanginya surgawi. Ibu tiri. Masa untuk kita. Jenny Cruz Bodo. Benar-benar masek. Dan but wengi sinak ini. Akun jeler. Jenny Cruz, ku dengar kau bawa gigolo ke rumah, 4 sekaligus. Beraninya kau, hinakan kakak Sao seperti ini. Dia lagi. Teman palsu sang empunya tubuh. Berencana mencuri suaminya. Dia paksa empunya tubuh jual anak tiri. Untuk biayai perselingkuhannya. Harga dirinya ada di wajahnya. Kecuali, kau sembunyikan. Di rumahmu? Aku hanya khawatir. Terima kasih, tapi simpan saja. Kita tidak akrab. Si bodoh Jenny Cruz, dia terlihat seperti orang yang berbeda hari ini. Ayah. Nona Lin, ada keperluan apa? Kakak Shaw. Ayahku pergi ke kota hari ini, membeli ayam dan teratai. Kupikir Leo dan Arya butuh asupan bergizi. Jadi, kubawakan untuk kalian. Aku masih di sini. Beraninya kau terang-terangan menggoda suamiku? Tuan rumah sebelumnya bodoh, menganggapmu sebagai saudari. Tak perlu, jika anak-anak mau camilan, aku akan menyediakannya sendiri. Ini hanya camilan biasa, jangan berprasangka. Suamiku benar, keluarga kami tak butuh hadiah dari. Selain itu, lain kali bawakanlah yang lebih layak diperhatikan. Nona Lin, silakan pergi sekarang. Leo, Arya, jika kalian mau, akan kusiapkan sekarang. Tidak. Jenny Cruz, aku hanya membelikan makanan untuk anak-anak. Haruskah minta izinmu? Bukan itu maksudku. Maksudku, aku bisa memasak makanan yang lebih enak. Ayah, dia tidak bon, kan? Makanan sudah siap. Jenny Cruz, beraninya kau memberai kami, kepiting air. Seharusnya aku curiga. Tunggu. Jenny Cruz. Bagaimana? Enak, bukan? Bisa dimakan. Ah, sudahlah. Makanan ini terkenal di dunia. Udang pedas. Mana mungkin kalian menolak? Sweets apa yang ia hilangkan? Lihat betapa hebat anak itu. Kecewa untuk hidup. Arya, coba ini. Lezat? Yummy. Baik. Mungkin kita seharusnya tidak membuat anak itu mendapatkannya. Lebih mudah melebar. Jika Anda suka, beri tahu Ayah untuk mempersiapkan lebih banyak. Leo, coba beberapa. Saya tidak aman. Siapa tahu seksi. Buat si kecil gitu? Saya terlalu pedas untuk Anda pegangan. Anda mengklaim itu buruk. Saya akan makan lebih banyak. Baik. Saya telah memutuskan, bisa kita jualan crayfish, dan menjadi kaya. Ayo, cobalah spesial kami, udang pedas. Hanya 10 koin, untuk keseruan surga. Terjangkau mewah. Lihat ini. Apa ini? Aroma menggoda. Ini bisa dimakan? Tuan, halus ini adalah kreasi eksklusif kami. 10 koin, untuk selera.
Jadi inilah tipuan. Apakah memasak bag sungai? Betapa menyedihkan. Makan kutu menjijikkan. Jenny Cruz, Anda dapat mengguncang bagian bawah, menjual apapun sekarang? Jangan biarkan dia menipu kalian. Ini kambing air, tidak bisa dimakan. Kumbang ya? Jenny Cruz, kau kumpulkan uang untuk gigolo. Kau telah mempermalukan saudara Shaw. Sekarang cari uang haram? Kau ingin bunuh saudara Shaw? Aku. Tunggu, ini benar kumbang ya? Sepertinya, kau sangat butuh uang. Jual sampah sembarangan, bisa minta 10 koin? Anjing pun tak mau sentuh. Ha? Aku yang makan. Aku yang makan. Saudara Shaw, jangan makan ini kambing air. Suamiku. Oh. Aku, maksudku suamiku. Suamiku makan masakanku. Bukan urusanmu. Kamerala, Slamai, Bayar QJP. Dia benar-benar memakannya. Kalian semua lihat, kalau tak bisa dimakan, apa ku beri suamiku? Jadi, ini cara makan kambing air terlihat enak. Hai. Tak cuma cantik. Aromanya juga enak. Hei, semuanya, hari ini, pembukaan coba sebelum beli. Gratis kalau tak suka. Cicipi gratis dulu. Ayo coba, silakan. Gratis. Jangan makan kalau tak enak. Coba saja. Aku belum pernah makan sena ini. Sepeten, tambah porsi. Ini surgawi. Anjing tak mau? Aku mau. Beri aku 2 porsi. Tidak 3. Jangan dorong, masih banyak. Beri antrean. Semua antre. Kira-kira. Kira-kira. Sudah jadi istriku? Sembah aku seperti leluhur. Aku tak pernah bekerja cari uang, jadi penghasilanmu. Untukku. Wanita ini, tampaknya sudah berubah total. Jenny Cruz. Akan kubuat hidupmu sengsara, saudara Sao milikku. 78 79 80 80 TL dalam satu hari saja, pasti jadi kaya. Aku makan ini. Tunggu. Ini milikmu. Tanpa bantuanmu hari ini, aku tak bisa jual udang ini. Tak perlu. Aku membantu bukan tanpa pamrih. Beri aku satu janji. Jangan gangguin anak-anak itu. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku akan sungguh menyayangi kedua anak ini. Jadi ini legenda. Langsing berbusana. Berotot saat telanjang. Dada itu terlihat empuk. Pemilik tubuh bodoh. Membuang pria sempurna. Untuk gigolo? Wanita bodoh. Keluar sekarang. Apa dulu aku punya? Kekasih beracun? Mereka mau cari masalah? Ada APA? Hah? Aku yang urus. Siapa di sana? Ini tengah malam. Jangan teriak. Kamulah yang jual udang ke saudaraku. Benar. Ada masalah APA? Saudaraku makan udangmu. Sekarang sekarat. Yudang bunuh orang. Jenny Cruz, bukankah kau bilang udangnya aman?
Masalahnya bukan di udangnya, tapi beberapa orang mungkin alergi terhadapnya. Anggap saja keracunan makanan. Kau berani kasih racun pada aku dan anak kita. Dasar perempuan jahat, tak bisa percaya orang sepertimu. Benar? Dia mau racuni seluruh keluarga. Arya, muntahkan udang yang kau makan. Hei, tunggu. Udangnya tidak beracun. Beberapa orang hanya tak tahan mengonsumsinya. Ini masalah kondisi tubuh. Apa maksudmu itu? Kau bilang adikku sekarat karena makan udang, dan ini salahnya sendiri? Jika kau berpikir begitu, aku tak bisa ubah pendirian. Dengar, ini saudara angkatku. Pilih, ku bikin pincang atau bayar 500 keping perak untuk biaya pengobatan. 500 keping perak, baiklah baik. Ini pemerasan. Tuan, kebetulan, saya punya pengetahuan medis. Izinkan saya periksa saudaramu dulu. Siapa kau ini? Tak boleh sembarangan. Jadikan dia kelinci percobaan. Ini masalah hidup mati. Tak ada tempat untuk main-main. Saya benar-benar bisa bantu. Pemilik asli tubuh ini hanya gadis kaya manja yang suka kejar gigolo. Pantas Liam Shaw tak perkaya. Suamiku, dulu waktu kecil, ayah mengirimku belajar obatan pada ahli pengobatan. Saya tahu pengobatan yang benar. Penyakit ringan ini bisa diobati sumpah. Denyut cepat, irama tak teratur, menguat lalu melemah, kuat lalu lemah, gejala racun api dingin. Bagaimana polisi biasa bisa terkena racun langka ini? Kinarakan API dingin. Kau paham pengobatan? Aku bahkan bisa menyembuhkan racun api dingin. TAPI. Pertama, aku harus urus mereka dulu. Jangan percaya dia. Dia tidak mengerti pengobatan. Leo, aku tahu yang kulakukan. Jika pengobatannya membunuh orang, aku akan tangkap dia sendiri. Alergi ringan? Gampang. Mau diobati? Baiklah, tapi jangan lancang padaku. Aku menyembuhkan adikmu, tapi kau terus mengganggu. Jangan-jangan kalian penipu, takut ketahuan? Pengadilan melarang pemerasan. Jika kalian pura-pura sakit untuk merugikan, kalian akan menyesal. Setuju, kau boleh obati dia. Tapi jika gagal, kakimu akan kupatahkan, dan kau harus bayar 500 tael. Apapun yang dilakukannya, tahan saja. Setelah ini selesai, pembayaranmu akan digandakan. Dia hanya berpura-pura. Mau menipuku? Kau salah pilih. Lawan. Kondisi pemuda ini benar-benar parah. Tapi untung kita punya obat untuk penyakitnya. Tunggu di sini, saya ambil sekarang. Ini sebenarnya apa? Lebih baik kamu tidak usah tahu. Ini obatmu. Bau banget. Bro, lakukan sesuatu. Gue gak mau makan tai. Orang hebat gak mikirin detail. Apa salahnya sedikit kotoran, atau mau masuk penjara? Ini pupuk malam kualitas pre. Ambil ini, dan langsung sembuh. Ayolah. Pak, tolong saya. Kalau tidak, lupakan saja. Dia saudara angkatmu. Lihat dia mati. Karena kamu pura-pura, nikmati pesta ini. Bu, aku terkontaminasi. Dia dukun, sangat menyeramkan. Bukannya kau janji bisa langsung sembuh?
Adik, saudaraku ini, kenapa dia belum sadar juga? Aku sudah ubah persyaratannya, sekarang biayanya 1000 tael. Jenny Cruz, bisa kau sembuhkan dia atau tidak? Dasar keras kepala, dia lebih milih makan tai daripada berhenti berpura-pura. Jangan salahkan aku pakai jurus andalan. Kondisi temanmu ini benar-benar gawat. Kotoran malam ini sudah sama sekali tidak mempan. Dasar jalang, kau benar-benar mempermainkanku. Tenang saja, aku punya cara lain. Pinggang ini nyaman sekali. Aku penasaran, kapan bisa tidur di sini? Jenny Cruz, di depan semua orang, kau sedang apa? Hanya perlu minjam pisau. Perempuan sialan, apa maumu sebenarnya? Terapi Pendulum Darah. Pernah dengar? Racun dalam tubuh teman sudah menyebar terlalu dalam. Kita harus mengeluarkan darahnya untuk membuang racunnya. Wahai pemuda, racun sudah sampai ke organ dalam. Mungkin perlu amputasi. Kau harus bekerja dengan satu tangan sekarang. Saya sembuh. Wah, dokter ajaib, benar-benar sembuh. Nani, tidak perlu diamputasi, kan? Benar-benar diperbaiki? Sungguh sembuh. Sekarang sudah pulih total. Lihat, Sepertinya saya harus mengeluarkan darah untuk memastikan kesembuhan, mencegah kambuh. Nona, saya mengga kesala, kasahanala. Siapa bilang kamu boleh berdiri? Bang, saya tahan tinja semalam. Sekarang dia mau menguras darahku. Dia jahat. Tak berguna. Jadi, kalian. Suamiku. Sudah kubilang, Mirka Pinapo. Pemerasan. Pelanggaran. Hukuman 3 tahun penjara. Salah paham. Semua ini kesalahan. Adikku baik-baik saja, kami akan pergi. Tunggu. Satu alasan salah paham. Lalu kalian pikir boleh pergi? Nona, apa lagi yang kamu perlu? Mau berobat gratis? Harus bayar. Wajib bayar. Cepat. Tunggu, gagal menipu 1 tael pun. Sekarang malah kehilangan 1. Nani. Semua ini salahku. Aku takkan bayar. Minggir. Lawan aku. Killian. Salah pilih lawan. Pergi. Wanita itu tiba-tiba berubah? Maaf, hari ini aku salah paham. Sayang. Aku tahu dulu aku suka cari masalah, wajar jika kau tak menyukaiku. Tapi sekarang aku berubah. Kau masih tak percaya padaku? Aku sangat marah. Ini salah. Biar aku ganti rugi. Otot V. Pinggang kekar. Dia punya segalanya yang kuinginkan. Apa saja? Jika bisa, akan kulakukan. Pasti kau bisa melakukannya. Hei, sayang. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Tak bisakah kita mulai berlaku seperti orang dewasa? Aku cuma polisi rendahan. Yakin tak akan menyesal? Menyesal?
Liam Shaw. Kau kumapala psychoterror. Tak berharga untuk orang sepertiku. Katakan pernah. Dapatkan tubuhku di hidup ini. Apa dia hila, mengabaikan otot kekar ini untuk orang kurus tak berbentuk? Ahem. Sayang. Anggap saja dulu aku sedang tidak waras. Sekarang aku sudah sadar. Bagaimana kalau malam ini kita wujudkan pernikahan palsu ini sebagai ganti rugi ya? Ada APA? Aku masih lebih suka berada di atas. Ibu. Bisakah kau berhenti mengganggu ayah? Arya, aku tidak mengganggu ayahmu. Lalu, Apa yang kau lakukan? Oh. Ibumu hanya sedang membantu ayahmu dengan pijatan. Benar. PJ Ton. Ya, ibu sedang memijat. Kenapa kau masih terbangun sampai larut malam? As-tu ingin menemui ibu. Arya, apa yang kau butuhkan? Ibu. As-tu Ingin berbagi rahasia denganmu. Arya, apa kau punya rahasia untukku? Ibu. Aku tahu ibu tak suka aku dan kakak. Mulai sekarang, aku akan bersikap baik dan menurut. Bisakah ibu Tolong selamatkan kakak? berdiri dulu? Apa yang terjadi pada kakakmu? Tubuhnya penuh luka. Ibu kan bisa mengobati. Bisa periksa dia juga? Kasih juga obat malam itu. Ibu harus sembuhkan dia. Anak baik. Obat itu bukan untuk dikonsumsi sembarangan. Pertama, jelaskan. Bagaimana kakakmu bisa terluka begitu? Aku juga tidak tahu. Kakak, tak mau memberitahu. Aku lihat saat Dia sedang mandi. Leo masih sangat muda. Bagaimana dia bisa terluka? Mungkin aku dulu menyiksanya? Bawa aku temui kakakmu dulu. MHM. kakak. Apa yang kau lakukan di sini? Leo, luka di lenganmu, bagaimana itu terjadi? Bukan urusanmu. Pergi. Setidaknya biarkan aku periksa. Berhenti berpura-pura peduli. Kellier. Baik. Aku akan beritahu ayahmu. Tunggu. Jangan. Beritahu ayahku. Bocah nakal. Aku bisa mengatasi. Aku akan meniup. Nanti tidak akan sakit lagi, Kak. Tuan Rumah Asli, kau benar-benar tak berperai kemanusiaan. Bagaimana bisa kau sakiti anak seperti ini?
Aku minta maaf, dulu aku sangat bodoh. Tapi mulai sekarang, aku berjanji tak akan memukul kalian berdua. Kau tidak memukulku. Ini bukan salahmu. Bukan aku? Lalu siapa lagi? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergi dari sini. Aku perlu tidur. Arya, kau juga harus istirahat. Apa dia dibully di sekolah? Dengan alasan mengantar makanan hari ini, aku harus cari tahu asal luka di tubuh Leo. Pukul dia, robohkan dia, kubunuh kau. Dasar tidak berguna, bangun sekarang, aku taruh 30 TL kau menang. Hari ini kau akan kalah. Berhenti. Berhenti. Leo, kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Sudah. Hari ini, tak serapun bajingan ini akan selamat. Jadi kau yang berani, mengganggu yang lebih muda? Akan kubuktikan caranya. Wanita, berani-beraninya kau memukulku, kau tahu siapa aku? Tak peduli siapa kau pukulin aku. Bahkan kaisar datang sekalipun, aku tetap akan melawan. Hentikan. Aku baik-baik saja. Leo, apakah bodoh? Kau bayarkan mereka memukulmu? Kau tamat? Bangsa. Ayahku adalah bupati kabupaten, kusuruh dia tangkap seluruh keluargamu. Hanya karena ayahnya bupati. Kau tak mau melawan? Sekolah ini didanai oleh bupati. Jika membuatnya marah, pendidikanku bisa hilang. Leo Sao. Sebaiknya kau berlutut bersama perempuan ini, dan minta maaf padaku sekarang, kalau tidak, akan kukeluarkan kau dari sekolah. Sekolah kekenggan ini, siapa yang butuh? Aku yang mulai perkelahian ini, dan akan kujelaskan di pengadilan. Kalian anak-anak, dan orang tua sombong kalian, pikir kalian hebat? Bawa mereka ke pengadilan besok, dan kita selesaikan. Kita lihat apakah menindas yang lemah, dan mengganggu anak-anak patut mendapat penghargaan, atau cambukan. Tidak pergi sekolah. Ayah kan marah besar. Biarkan mereka mengganggumu seperti ini, nanti ayahmu pasti mengamuk. Leo, ingat baik-baik. Meski tak belajar di sini, suatu hari nanti, kau akan melampaui mereka semua. Jika ayahmu menghukummu, aku akan mendampingimu. Sekolah buruk ini tak layak dihadiri. Baiklah, biarkan ayah memukulku. Aku memilih berhenti. Anak baik, ayo pergi. Kau akan bayar. Penyihir, ayahku akan menghancurkanmu. Jika kau putus sekolah, ayahmu akan menyalahkanmu? Ya. Tapi akan kuhadapi sendiri. Ini bukan urusanmu. Jika kau benar-benar takut atau menyesal, maka akan kuperbaiki. Menyesal? Jika ada yang kusesali, itu karena tak memukulnya. Beberapa kali lagi, sudah tak bisa diubah. Itu semangat, senyum lebih cocok untukmu. Anak seperti, tak boleh cemberut terus. Leo, mengapa bolos hari ini? Swamai, kamu sudah pulang. Aku dengar semuanya. Sekolah sedang ribut. Kamu bahkan memukul anak bupati. Apa yang terjadi di sini? Ini bukan salah Leo. Ayah, ini semua salahku. Dan, dia tak terlibat sama sekali. Aku yang melakukannya. Maksudmu kamu? Hari ini, aku halangi Leo belajar. Aku yang memukul mereka. Biarkan, ayah. Ini semua tanggung jawabku. Ini salahku. Kakak, aku izin hari ini. Kita bahas ini dengan baik.
Leo dibully di sekolah hari ini. Mereka keroyokan mengganggu Leo. Dan, ini bukan pertama kalinya. Kurasa Leo tak akan belajar hal berguna dari anak manja itu. Dia mengatakan yang benar? Kalau begitu keluar saja. Benarkah? Swamai. Tuanku yang bijaksana. Di siang bolong, anaknya masih di sini. Ini sangat tak pantas. Biar aku periksa, di mana yang sakit? Ini semua salahku. Ayah mengecewakanmu. Mulai sekarang belajar di rumah. Akan kuatur guru privat untukmu. Aku akan belajar giat. Membawa kehormatan keluarga. Aku mulai mengerti daya tarik fantasi seragam. Tentang kejadian hari ini. Terima kasih sudah melindungi Leo. Leo sekarang seperti anakku sendiri. Melindungi anak sendiri. Sudah seharusnya. TAPI, anak yang kita temui tadi adalah anak bupati. Apakah aku membuatmu dapat masalah? Bahkan putra kaisar pun tak bisa melanggar hukum. Anak bupati biasa ini berani berlaku seperti kaisar? Aku hanya khawatir. Bupati mungkin akan balas dendam. Jangan khawatir, aku tahu cara mengatasinya. Omong-omong, bukankah kau bilang mau cari guru untuk Leo sebelumnya? Sebenarnya, aku punya kandidat terbaik. Siapa? Aku lulusan universitas ternama dengan gelar master ganda, manajer anak Citahun. Mudah sekali. Universitas ternama? Ini, kenapa aku tak pernah dengar? Anggap saja seperti ijazah ujian kekaisaran. Intinya, serahkan Leo padaku. Aku akan jamin pendidikannya. Si Tuju. Kalau begitu bimbingkan Leo, kuserahkan padamu. Mengajar anak-anak bisa sangat melelahkan. Suamiku, tak pantaskah aku diberi imbalan? Apa yang kau inginkan? Kau pasti sudah tahu. Tapi ini masih siang bolong. Lalu kenapa? Leo sedang tidur nyenyak. Arya pergi ke pasar dengan tetangga. Sekarang, kita tak akan diganggu. Aku akan kunci pintu. Tak akan ada yang datang. Ayah, aku pulang. Ayah? Ayah sedang memijit ibu? Tepat. Aimu sedang memijit ibu. Harusnya kunci pintu dari tadi. Arya, bukannya kamu ke pasar dengan Tante Woods? Kenapa pulang cepat sekali? Tante Woods lewat ladang jagung, lalu lihat suaminya memijit perempuan lain. Jadi tidak jadi ke pasar. Wah, orang zaman Deluberani. Lebih liar dari aku. Aku mau coba. Ibu, boleh minta udang pedas lagi hari ini? Tentu. Akan ibu buatkan udang sersan rempah. Azik.
Udang 13 rempah siap. Coba rasa. Baru ini. Ini porsi ayah. Ini porsi kamu. Enak? Enak banget. Senang dengar itu. Hari ini, aku akan jual. Habis semua udang. Kamu jual udang hari ini? Tapi kan janji, Jerry Leo? Leo ikut ibu, benar kan? Leo, kamu ikut? Ya, ayah. Nona, sudah kuduga. 1 pon udang karang. Permisi. Tambah jadi 3 pon. Saya juga. Segera diantar. Persediaan udang karang terbatas. Yang datang duluan dilayani. Ayo, Leo. Biar saya beritahu, udang karang ini luar biasa. Kalau begini terus, Kaya pasti akan menghampiri. Saya mau juga. Hati-hati di jalan. Nona, Anda gadis yang jual kumbang sangge? Mau pesan berapa? Saya bukan mau beli udang karang. Saya ingin bicara soal proposal bisnis. Bisnis? Tepat sekali, saya pemilik restoran Noble House. Saya ingin beli resep udang karang. Saya bayar 500 tahil. Pantas jadi bos, lisik juga. 500 tahil untuk resep rahasiaku? Maaf. Resep ini, wares and keluarga. Berapa pun pera, takkan bisa beli. Tapi, kenapa tidak dijual? 500 tahil, setara gaji ayahku 2 tahun. Leo, jangan naif. Dalam bisnis, memberi ikan kenyang sehari. Mengajar memancing kenyang seumur hidup. Mengerti? TAPI, restoranmu bisa. Beli bumbu dariku. Saya Jamin. Pasokan tetap. Nemen, restoranmu bisa. Beli bumbu dariku. Aku jamin. Pasokan tetap lancar. Nona, mungkin kau harus mempertimbangkan lagi. Resep rahasia, diberi waktu, bisa terpecahkan. Pulang dan belajar yang giat. Ayo pergi, Leo. Nona, mari kita bahas baik-baik. Karena ini, resep keluarga, akan kubuat sepadan. Bagaimana jika Kutawarkan, seri Butail? Kedai kelilingku, jual kepiting sungai, dapat 100 per hari. Restoranmu harusnya dapat ratusan. Kuma Serbio. Untuk resep rahasiaku, kau seperti main hitung kotor. Dengar dulu tawaranku. Bumbu kepiting, Satu Tahil. Untuk 10 kati. Nona, jangan ngawur. Restoran Noble House, pakai ratusan per hari. Bumbu ini tidak gratis dibuatnya. Harga ini sudah adil. Bisa jamin, bumbu ini hanya untuk restoranku? TAPI, itu butuh tambahan biaya. Tiap tahun, kau bayar 200 tahil hak eksklusif. Rupanya dia sudah berubah, jadi lebih bijak. Setuju. Jelas. Nona, ini uang muka 200. Baik. Best, seorang kekiriman Shah ambil bumbu. Kalau begitu, sepakah. Leo, nanti, kubawa kau. Belanja. Belanja? Abu itu? Belanja itu, Nyonya Show. Nyonya Show. Masalah, PK Show. Dalam bahaya. APA. Cepat, Leo. Liam Shaw, kau mengaku salah? Boleh saya tanya, Yang Mulia, dosa apa yang telah saya lakukan? Kau lindungi perempuan jahat yang lukai anakku. Apa pembelaanmu? Putramu yang menyerang duluan. Istriku hanya membela diri. Berani-beraninya kau bilang itu bela diri. Dia hampir bunuh anakku. Aku peringatkan kau. Untuk serahkan perempuan itu, untuk dihukum sekarang. Kalau tidak, kau akan kutanggungjawabkan. Beraninya dia pukul anak bupati. Kenapa Sholin dan Jidia? Liam Shaw ini, sungguh sial, nikahi istri berkarakter buruk, kini dihukum karena dia. Kalau istriku seperti itu, sudah lama kuceraikan. Bupati itu terkenal suka membela kerabat. Saudara Shaw.
Jenny Cruz telah sakiti Bupati. Jangan lagi kau bela dia. Ku beri kesempatan terakhir. Silakan perempuan jahat. Itu sekarang. Istriku. Tidak bersalah. Baik. Kau tolak ajakan baik. Sekarang terima konsekuensinya. Penggaval. Siapkan penyiksaan. Pukulan ini akan sobek dagingnya. Siapa sentuh suamiku mati? Kenapa kau datang? Tetangga bilang kau dalam masalah. Aku langsung bergegas ke sini. Kau terluka? Aku baik-baik. Dia lukai kau? Kau pelacur, yang lukai anakku. Tangkap dia. Aku ingin lihat mereka berani. Siapa yang berani? Kak Shaw. Kenapa kau melindunginya? Dia mempermalukanmu di depan umum, memperkerjakan gigolo. Dia bahkan meracuni orang. Kini dia menghina bupati. Dia akhirnya akan membunuhmu. Ini urusan keluargaku. Bukan urusanmu untuk ikut campur orang luar. Kak Shaw. Gadis belum menikah seperti mengincar suamiku sepanjang hari. Kak Shaw ini. Kak Shaw begitu. Apa kau tergila-gila pada suamiku? Kau bohong. Kau kira semua orang sepertimu gila akan pria terus-menerus. Kau mander-mander. Memamerkan diri tiap hari ke rumah kami. Kau. Bupati. Jenny Cruz menghina wibawa pengadilan. Dia meludahi wibawa. Apa lagi yang kau tunggu? Cambuk perempuan brengsek ini 20 kali. Dan kunci dia. Prajurit Shaw, jangan persulit ini. Aku tak akan merepotkanmu. Tapi selama aku di sini, tak ada yang boleh sentuh istriku. Astaga. Deklarasi ala CEO. Sangat romantis. Prajurit Shaw, melawan aku. Petugas, aku bisa copot jabatanmu. Jika aku, Liam Shaw, tak bisa lindungi istriku sendiri, jabatan prajurit ini tak ada artinya. Suamiku. Kau begitu baik padaku. Jenny Cruz. Kau membuat Kak Shaw kehilangan pekerjaan. Jika aku jadi kau, aku akan segera tinggalkan Kak Shaw dan berhenti menyusukannya. Siapa yang angkatmu jadi pengawas segalanya? Ngapain ikut campur urusan orang? Yang mulia. Kau turunkan pangkat suamiku. Apa dasarmu? Kita laluan. Sebagai bupati, aku bisa pecat ajudan. Tanpa alasan. Jadi kau mengaku menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi? Menurut hukum, apa hukumannya? Hukuman penjara 3 tahun. Ditambah denda 3.000 tael. Dengar itu? 3 tahun penjara. Dan denda 3.000 tael. Benarkah ini? Yang mulia, mereka berkata jujur. Anakku diserang oleh perempuan ini tanpa alasan. Yang mulia, saya punya solusi. Lakukan seperti usulmu. Liam Shaw. Kelonggaranmu soal serangan pada anakku masih bisa dimaafkan. Tapi selesaikan kasus mayat tak berkepala di wilayahmu dalam 3 hari dan tangkap pembunuhnya. Kau kuhukum karena lalai tugas. Kasus mayat tak berkepala? Sejak sebulan lalu, ada kasus aneh yang belum terpecahkan. Kasus lama di zaman dulu, biasanya karena metode autopsi kuno, yang mengabaikan bukti penting. Suamiku, aku bisa bantu pecahkan kasus ini. Jenny Cruz, kau asal bicara tanpa dasar. Apa yang kau tahu soal penyelidikan? Yang mulia, jika suamiku selesaikan kasus ini, apa ada imbalannya? Jika berhasil, gajinya akan naik 2 kali lipat. Tapi jika gagal, akan kuhukum karena lalai tugas dan paksa dia mundur. Setuju. Jenny Cruz, kau pikir dirimu detektif hebat? Kasus mayat tanpa kepala bupati pun tak sanggup menyelesaikan. Manakah mungkin kau yang bisa?
Jauhkan Kak Xiao dari bahaya. Segera minta ampun ke Bupati. Suruh dia cabut perintahnya. Kaisar tak gelisah, tapi para Kasim resah. Suamiku tak pernah mengeluh. Ini urusan kami berdua. Kau, Kak Shaw, Jenny Cruz akan membunuhmu. Ceraikan dia sekarang. Suamiku. Apa kau percaya padaku? Tentu aku percaya padamu. Kak Shaw, perempuan ini, dia memberimu ramuan apa? Lupa siapa dirimu? Dia hanya anak manja. Tak bisa menyelesaikan kasus. Baik, ayo kita bertaruh, antara kita berdua. Jika aku selesaikan kasus ini, kau harus pakai pelang aku sampah keliling kota. Ayo. Saya padakat, jika kau kalah, ceraikan Kak Xiao, jangan dekati dia lagi. Masih bilang tak menginginkannya? Suamiku, dia hanya incar wajahmu. Selain dirimu, tak ada yang lain di mata. Kau dengga, suamiku bilang kau jelek. Dia anggapmu mengerikan. Kau jelek. Kalau argamu jelek. Apa aku jelek? Apa aku jelek, suamiku? Dia bilang aku jelek. Apa aku mengerikan? Kau cantik. Yang tercantik. Ini ruang sidang, bukan tempat mesum. 3 hari. Jika tak tangkap pembunuhnya. Liam Shaw. Kau yang kutuntut. Kameralah. Aku bisa sendiri. Diamlah. Buyer Cuban 2. Bukankah kau harus meninjau kasusnya? Sayang. Saat aku menerima kasus ini untuk di pengadilan hari ini, apakah itu terlalu impulsif? Karena kau setuju untukku. Kau pasti punya rencana. Aku percaya padamu. Sayang. Kau sangat baik padaku. Tapi aku hanyalah seorang polisi rendahan. Aku tak bisa menawarkan kekayaan atau kemewahan. Jika kau mau menerimaku, aku akan menyayangimu selamanya. Aku tak butuh kekayaan atau kemewahan. Aku menginginkan sesuatu yang berbeda. Anak-anak, sudah tidur kan? Mereka sudah tidur. Tapi bukankah kau seharusnya mengerjakan kasus ini? Dengan suasana romantis ini, siapa yang mau bekerja? Ebio. Tidak akan. Membuatkan kita sesuatu yang enak? Ibu lelah semalam. Biarkan dia istirahat lebih banyak. Oke. Kau sudah bangun? Kenapa pinggangmu sakit? Kau baik-baik saja? Kau terlalu kasar semalam. Ini pertama kalinya bagiku. Aku tidak berpengalaman. Aku akan lebih lembut malam ini. Ayo makan dulu. Setelah itu, aku akan membawamu ke kamar mayat. Ini adalah korban dari kasus mayat tak berkepala. Memar tidak merata di kedua lengan. Ruam bernana di tulang belikat. Tanda-tanda syphilis. Tangon melendungi perut. APA kau benar-benar yakin bisa memecahkan kasus tanpa kepala ini? Tenang saja, aku pernah menangani kasus yang lebih aneh dari ini. Tunjukkan berkas kasusnya. Laporan otopsi di sini. Ada ketidaksesuaian. Jenny Cruz. Tidak tekat. Tersedak kata-katamu sendiri? Kau tahu cara menyelidiki? Kenapa kau selalu berkeliaran di sini? Meski, suamiku banyak peminat.
Haruskah kau berkerumun? Seperti lalat bandel? Nona Muda, sebaiknya kau tetap membumi dan jangan melayang-layang. Otopsi dan forensik di luar kemampuanmu. Dari mana kau merayap keluar? Ayahku kepala koroner. Yang membantu investigasi 6 gerbang. Gubernur pun memuji kerja ayahku. Coronerlin, terbaik yang pernah kulihat. Laporan otopsi asal-asalan ini adalah karyanya. Dokumentasi amatir seperti ini membuktikan ketidakmampuan. Hanya beberapa baris tulisan. Kau sebut ini laporan otopsi? Aku kepala pemeriksa jenazah. Berani kau meragukanku? Jenny Cruz, ayahku adalah pemeriksa jenazah di lembaga 6 gerbang. Kau wanita tak berpenjarawan. Berani kau meragukan ayahku? Laporan otopsi cacat ini penuh kesalahan. Terangkanlah, apa kesalahannya? Laporan menyebut, mayat punya banyak luka. Katakan, luka ini muncul sebelum cremation atau sesudah? Dia sudah mati. Bagaimana kau tahu? Apakah terjadi sebelum atau sesudah mati? APA, kau bisa bikin mayat bicara? Mayat tak bisa bicara, tapi masih menyimpan petunjuk. Suamiku, tolong ambilkan barang daun bawang dan kertas beras. Baik. Jenny Cruz, jangan berpura-pura. Aku terlalu mengenal, kau hanya menggoda pria, daripada bekerja. Baiklah. Kalau begitu buka lebar matamu dan perhatikan. Lihat sendiri. Aku 20 tahun jadi pemeriksa jenazah, tak pernah dengar luka, pra, atau pasca kematian. Ketidaktahuanmu, bukti ketidakmampuan, menyedihkan. Kau sudah dapat semua. Mari lihat trike. Apa yang kau punya? Sebentar lagi akan kuperlihatkan kerja forensik yang sesungguhnya. Ayah, lihat mereka. Luka korban terjadi setelah kematian. Apa buktimu? Menyebutmu tak berilmu, masih juga kau menyangkal. Kulit manusia akan memerah atau menghitam, lalu kebiruan setelah mati. Luka sebelum mati, saat diberi cuka, perubahannya lebih jelas. Jika tidak, tak ada perubahan. Selain itu, luka premortem membuat kulit lebih keras. Tets air tak akan mengalir. Luka postmortem menyebabkan tetesan langsung mengalir. Metode yang sangat cerdik. Luar biasa. Meski kau tahu semua ini, siapa pembunuhnya? Aku tahu persis pelakunya. Apa maksud? Kau sudah kenal pembunuhnya? Hampir tepat. Panggil hakimnya. Hakim datang. Liam Shaw. Kau bilang bisa selesaikan? Aku temukan pembunuhnya. Omong kosong. Kasus tanpa kepala ini sudah kami selidiki berbulan-bulan. Korban saja tak teridentifikasi. Terselesaikan dalam setengah hari? Seutuh bulan. Tak kenal korban? Sebaiknya kau introspek atas ketidakmampuan. Baiklah. Katakan siapa pembunuhnya? Pembenana adalah korban sendiri. Konyol. Menurut logikamu, almarhum melukai diri sendiri, lalu memenggal kepalanya sendiri? Jenny Cruz, sudah kuperingatkan, jangan pura-pura tahu. Sombongmu menyebabkan kau akan menderita. Kukira, kau punya keahlian, tapi nyatanya, kau tak kompeten. Mengajukan teori konyol begini. Konstabel Shaw. Jika kasus ini tak terpecahkan, mintalah ampun pada hakim. Jangan biarkan perempuan sebar omong kosong di sini. Aku percaya padamu. Kak Shaw, jangan tertipu olehnya. Dia menjatuhkanmu untuk mencuri perhatian tanpa pedulikan.
Klaimku ini didukung bukti nyata. Bahu Almerem ada bintil merah, betisnya berbenjol seperti gumma. Ini menunjukkan korban menderita syphilis stadium lanjut. Penyakit ini tertular. Yang Mulia, kirim orang ke rumah pelacuran. Jawaban akan cepat didapat. Selidikiade Pavilion. Siap, Tuan. Penyakit kelamin. Membuktikan bunuh diri. Bagaimana? Bukan itu alasannya. Motif sebenarnya ada. Di Rahim Almerem, bayi lahir mati. Kau bilang, dia hamil? Tangannya memeluk perut, menunjukkan pentingnya. Selain itu, setelah diperiksa, kudapati jaringan lunak dengan benjolan keras. Ini mengindikasikan kehamilan. Berdasar ini, 90% kuyakin Ken, almarhum sedang mengandung anak. Menggerang, meraba mayat. Untuk diagnosa hamil? Bisa kubuktikan. Bagaimana? Otopsi akan ungkap semua. Lakukan autopsi. Autopsi. Tidak masuk akal. Sepanjang karierku sebagai koroner, aku tak pernah dengar metode autopsi seperti ini. Ketidaktahuanmu menunjukkan wawasanmu terbatas. Kau, Yang Mulia, mengganggu jenazah melawan kodrat. Autopsi melanggar hukum langit. Jenny Cruz menyiksa anak tirinya di rumah. Dia berani bertindak kasar di hadapan Yang Mulia. Siapa tahu kejahatan apa yang dia lakukan. Diam-diam. Jangan biarkan dia lolos. Perempuan jahat. Beraninya kau merancang. Renkana jahat seperti ini. Pengawal. Bawa dia. Masukkan penjara. Tunggu. Naskah kuno mendokumentasikan teknik autopsi untuk pecahkan kasus rumit. Arsip kuil Dali menyimpan catatan pembedahan forensik untuk investigasi kriminal. Benar, pengalamanmu terbatas. Menjelaskan kebodohanmu. Jurang Penjatawan. Polisi rendahan seperti takkan tahu urusan kuil Dali. Memang. Liam Sao hanya polisi. Bagaimana dia tahu ini? Ditambah racun api dingin langka. Masa lalunya pasti penuh rahasia. Apakah kuil Dali punya catatan autopsi? Tanya pada arsiparis. Yang Mulia, arsip mengonfirmasi kasus autopsi sebelumnya. Sekalipun legal, melakukan autopsi, ayahku jadi koroner. Puluhan tahun tak pernah lakukan. Siapa lagi yang bisa? Aku bisa. Yang Mulia. Apa Yang Mulia benar-benar mengizinkan wanita ini melakukan otopsi? Dia perempuan paling hina di kabupaten ini. Dia tidak hanya selingkuh, menganiaya anak tirinya, mencoba menjual anak tiri perempuannya untuk uang pelacuran. Membiarkan orang seperti itu mensemari jenazah adalah penodaan. Apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa. Kalau begitu, kau coba. Aku menolak. Kalau begitu, berani merenjak. Yang Mulia, saya mengakui pernah melakukan hal memalukan di masa lalu. Yang Mulia, Anda dengar pengakuannya? Dia mengaku sendiri. Tapi itu semua masa lalu. Saya sudah bertobat. Dan, akan buktikan melalui tindakan nyata. Saya bisa bersaksi untuknya. Untuk apa penyesalan sekarang? Kesalahan masa lalu tak bisa dimaafkan. Menurut logikamu, yang pernah bersalah tak pantas dikasihani. Lagi pula, semakin lama kasus ini tertunda, semakin buruk citra kabupaten kita. Pemerintahan Yang Mulia akan paling dirugikan. Sekarang aku paham. Kau mencoba menjatuhkan Yang Mulia. Nyon Yasho. Langsung lakukan otopsi. Siapapun menghalangi penyelidikan ini akan dipenjara. Baik, Yang Mulia. Korban sedang hamil, sekitar 4 bulan. Namun, sebelum meninggal, dia menderita sifilis lanjut. Dia takkan bertahan lama. Kuperkirakan, inilah alasan dia bunuh diri. Berdasarkan janin mati, kau bilang ini bunuh diri? Jawab pertanyaan ini. Jika dia bunuh, mengapa memenggal diri? Siapa bilang?
Kepalanya dipenggal sendiri. Luka di leher menunjukkan tepi tidak rata. Serpihan tulang menunjukkan tanda sobekang. Ini menunjukkan akibat serangan binatang. Mayat ini ditemukan di pegunungan. Benar. Ditemukan di bukit belakang. Mungkin dia tewas oleh binatang buas? Apa buktinya bunuh diri? Kau keras kepala menolak logika. Memar ini muncul setelah kematian. Mayat ini diseret melintasi medan Paginungan. Selain itu, arteri carotid yang terputus. Kehilangan darah tidak cukup membuktikan pemenggalan setelah kematian. Jadi, setelah mati di gunung, binatang mengais jasadnya. Lagi pula, penyebab kematian sebenarnya adalah keracunan, bukan pemenggalan. Yang Mulia, kami telah mengidentifikasi korban, pesinden dari Paviliun Giok, bernama Lucy, dari Prefektur Hanzhou. Baik. Ke Paviliun Giok. Bergerac. Yang Mulia, ada keperluan apa? Kondisi Nyonya semakin memburuk. Lucy dulu bekerja di sini, sebagai pelacur, kan? Tuan Bupati. Tuan selalu cari cara. Kara, turun sini. Layani Tuan Bupati sekarang. Saya tidak kenal Kara. Saya ke sini untuk menyelidiki pembunuhan. Nyonya Mary. Kematian Nona Lucy sudah diketahui oleh Nyonya? Nyonya Shaw. Kenal Lucy? Nyonya Shaw bertugas sebagai juru bedah kami. Investigasi beliau, etc. perintah saya. Kematian Lucy Tidak ada hubungannya dengan rumah bordilku. Dia ditinggal kekasihnya, tertular penyakit. Makanya dia keguguran. Sadar ajalnya dekat, dia bunuh diri. Siapa sangka? Kasus mayat tanpa kepala, yang menyiksaku berhari-hari, ternyata bunuh diri? Yang Mulia, kini kasusnya selesai. Taruhan kita masih berlaku? Tentu saja. Janjiku tak bisa dibatalkan. Liam Shaw, kau menantu yang baik. Mulai bulan ini, upeti bulananmu naik 2 kali lipat. Nyonya Shaw. Nyonya Shaw, tolong. Selamatkan saya. Nyonya Shaw. Nyonya Shaw, kumohon, tolong selamatkan aku. Aku tak dengarkan nasihatmu. Kini semakin parah. Aku tak mau menjadi Lucy berikut. Nyonya Shaw. Terasa katip, uang 500 tael dariku. Memang pantas, Nyonya Mary. Aku ingat, masih ada surat utang darimu. Ya, tentu saja. Ini. Nyonya Shaw. Jika kau bisa, sembuhkan penyakitku. Bahkan akan kuberi tambahan 500 tael. 500. Kami semua. Nyonya Shaw, jika kau bantu kami, aku berikan semua harta. Kami juga. Semuanya, bangun sekarang. Tampaknya mereka, korban penyakit kelamin. Aku bisa sembuhkan kalian, tak perlu bayar, TAPI. Aku mau kalian, bebaskan gadis-gadis ini. Mereka sudah tertular. Dengan penyakit ini, tak bisa bekerja lagi. Membiarkan mereka di Jade Pavilion, hanya buang biaya. Wubai teku, akan menjadi tibasan untuk mereka. Baik, Zituyu. Jika Nyonya Shaw, sembuhkan aku. Akan ku kembalikan kontrak mereka. Berhenti berlutut. Kalian orang jadul. Suka berlutut. Nyonya Mary, apa kau sudah gila? Memohon dia menyelamatkanmu? Dia bukan dokter. Dia malah akan memohon kau sewa pengawal pria secara kredit. Sepertinya, kau sudah tahu cara memenuhi taruhanmu itu? Taruhan apa? Aku tak mau diarak keliling jalan. Nyonya Shaw. Karena sudah begini, aku akan jujur pada setahun lalu. Dialah yang bayar aku cari pengawal untuk merayumu. Jadi kaulah penyebabku langganan di Jade Pavilion. Kau ternyata. Jadi inilah alasan.
Nyonya Shou, sehari-hari di rumah bordil. Ini semua ulahmu. Nona Lin. Tidakkah kau dengar pepatah? Lebih baik hancurkan kuil daripada pisahkan pernikahan? Nona Lin. Aku tak ada permusuhan denganmu. Mengapa hancurkan keluargaku? Saudara Shaw, mana mungkin aku lukaimu? Dia yang tak bermoral. Jika benar dia mencintaimu, maukah dia kejar pria lain? Yang mulia, putriku tak bersalah. Nyonya Shaw, terkenal rakus nafsu. Seluruh ibu kota tak, jika tidak. Mengapa dia bisa diusir dari rumah menteri? Membuat tabib ilahi tersesat. Kau menyangkal. Tapi menyuapku. Untuk tuduh makanannya beracun, kau tak bisa kabur. Kenapa kau di sini? Aku pengawas seluruh jade pavilion, tabib ilahi, petugas show. Dia sebelumnya bayar. Aku kumpulkan orang, pura-pura sakit di rumahmu. Sekarang, ada lagi yang mau kau katakan? Kakak Shaw, aku melakukan semua ini untukmu. Jenny Cruz tak pantas menjadi istrimu. Bukan urusanmu. Dia istriku. Tak gon kubiarkan orang memfitnana. Suamiku. Terima kasih. Teletak menyerah padaku. Salahku gagal menjagamu, membiarkanmu tersesat. Merusak reputasimu mulai hari ini. Takkan kubiarkan siapapun menyakiti diri. Juru bedah Lin. Kau gagal mendidik putrimu. Kucabut jabatanmu sebagai juru bedah. Jauhkan diri dari kantor kabupaten. Yang mulia, akulah satu-satunya juru bedah di kabupaten ini. Jika kau pikaraku, siapa yang akan melakukan otopsi untukmu? Kita punya Nyonya Shou di sini. Nyonya Shou. Apakah Anda berminat menjadi juru bedah kabupaten? TAPI. Aku baru memukuli anakmu. Bocah itu menyerang teman sekelas di sekolah. Dia pantas menerimanya. Nyonya Shou sepenuhnya benar. Mulai sekarang, Anda akan menjadi juru bedah wanita pertama kabupaten. Gaji bulanan. 3 TL perak. Tergantung pada persetujuan suamiku. Di rumah ini, kami ikuti arahan. Astaga. Sungguh memesona. Ayo pergi. Jangan buru-buru. Jangan lupa. Besok kau harus memakai plakat aib di publik. Jika tidak, seluruh kabupaten akan tahu bahwa Roslyn adalah penjkat penjingker janji. Kau. Figurant Gulamani. Dijual. Roslyn, kenapa dia berani menyakitimu begini? Apa kau benar-benar mau memaafkannya? Aku tak akan buang waktu berdebat dengan orang tak berarti. Lagipula, besok dia akan direct dengan playing memelukan ITU. Setelah ini, status sosialnya akan hancur. Ini hukuman yang pantas untuknya. Bagaimana dengan penyakit kelaminnya? Penyakit itu bisa menular. Jangan khawatir, penyakit kelamin hanya menular le kontak intim antara pasangan saja. Selain itu, aku sudah lihat banyak kasus serupa. Percayalah. Baiklah. Figurant Gulamani. Di sini. Nona, mau bentuk figurin apa? Bisa buatkan figurin yang mirip kita berdua? Tentu bisa. Persis seperti kita. Lihat, dulu waktu nonton drama, tango, atau baca buku cerita. Kekasih selalu berbagi figurin gula. Waktu itu aku bersumpah. Suatu hari akan lakukan ini dengan suamiku. Apa kau terluka? Berdiri di situ. Ya, bukankah itu 6 gerbang? Kepala Shou dari 6 gerbang? Kepala ternama dari ibu kota. Kini di kabupaten kecil ini, hanya jadi konstabel. Hidupnya santai sekali. Dulu dia kepala 6 gerbang. Pantasan bisa diracun. Kepala Hall, jangan bicara sembarangan. Kepala Show, kalau dia tidak turun jabatan, kamu tak akan jadi kepala 6 gerbang. Benar juga, Liam Shaw. Aku harus berterima kasih. Kalau bukan karena kau khianat, mengusir keluarga Shou, aku takkan dapat kesempatan ini. Waduh,
Katanya Ningguta sedang ada wabah penyakit. Tapi pasti kepala Shao atau keluarganya akan diberkati. Sudahlah, kita semua rekan kerja. Liam Shao pasti sedih juga. Jangan diungkit lagi. Jangan tambah sakit hatinya. Kalian SI wanita munafik. Berani bully suamiku di depanku, kiraku aku tak by semara? Daripada mikirin suamiku, mending urus diri sendiri. Lihatlah kalian, mata panda, jalan sempoyongan. Kalian kena defisiensi ginjal. Dasar kurang ajar. Siapa yang kau sebut defisiensi? Yang marah berarti bersalah. Oh ya, kalian berdua, suka main cinta sesama, kekinian sekarang. Kau ngomong sembarangan. Suaramu seperti cewek. Camus. Kami tidak. Setidaknya ini mereka tak defisiensi. Tak sepertimu si defisiensi. Yang merasa mulia. Kau cari mati. Astaga, sekarang aku ingat. Bukan kau si penggemar, fanatik terkenal dari ibu kota, Jenny Cruz? Ada masalah dengan jadi penggemar, tapi Ed adalah masalah nyata. Handicap perlu diobati. Mengobati penyakit, bukan aib, impotensi itu. Beraniku. Hei, jangan melawan, pria tak mau aku. Masalah performa mereka, ginjalmu lemah, terlihat jelas dari wajahmu. Aku bisa mengobati, karena kau pernah kerja dengan suamiku. Aku akan dengan enggan memberimu akupunktur. Sarasasi kau akan sembuh. Berani kau menghinaku. Cari masalah? Ayo hadapi. Tapi jangan sentuh istriku, sehelai rambutnya. Pelacur BK yang dioper antarkan pria. Anyaku, Liam Shaw, menganggap sampah ini berharga. Mulut kotormu, harus dibungkam. Mulutmu kotor sekat, mendingan potong saja. Beraninya kau serang kepala polisi, Liam Shaw. Kevin Hall sekarang, kepala biro 6 gerbang. Polisi rendahan sepertimu, berani melawannya? Jangan egois. Keluargamu di Ningguta. Main pahlawannya? Kuberikan kalian. Sinai Aminabadi. Liam Shaw, lawan Kevin Hall sekarang. Kasus keluargamu, takkan pernah tuntas. Apa dosa keluarga Shaw? Kau akan menyesal. Jika kau berani, ganggu suamiku lagi, ku cabut senyum manis. Apa yang lucu? Pisau itu asli. Kalau jatuh, tanggemu putus. Aku hanya lihat kau dalam bahaya. SI polos ini, lumayan minerik. Lukanya dangkal. Harus didisinfeksi sekarang. Ayo pergi. Luka ini, jangan sampai kena air. Agar tidak infeksi. Kau mau tanya soal kasus keluarga Sang? Sebenarnya, aku tak sengaja sembunyikan dari. Tapi kasus keluarga Sang melibatkan terlalu banyak pihak. Semakin tahu malah membahayakanmu. Liam Shaw, apa maksudmu itu? Kita sudah suami istri. Tak percaya padaku? Bukan itu maksudku. Hanya saja, aku takut kalau kau tahu. Bisa membawa malapetaka. Tapi sebagai pasangan, harusnya kita hadapi bersama. Tapi aku tak ingin melibatkanmu. Baiklah, kalau tak mau merepotkanku, mending kira. Bercerai saja hari ini. Sudah, akan kuberitahu semuanya. Tapi mulai sekarang, jangan pernah lagi ucapkan kata cerai itu. Aku tak dengar kata-kata itu. Sebagai suami istri, harus saling jujur. Lagipula, kalau kau bicara, mungkin aku bisa bantu atasi masalah. Benar. Kalau ku beritahu, kau mungkin sadar, ada yang tak biasa. 4 tahun lalu, kakak Bertigas sebagai tabib kerajaan. Suatu malam, dia dipanggil ke istana dalam untuk merawat selir Shu. Dokter Shaw, cepat masuk, Yang Mulia sedang menunggu. Baik.
Yang Mulia. Bunu, pembunuhan. Penjaga. Cepat, tolong. Seseorang. Yang Mulia. Siapa yang tega lakukan ini? Pembunuhan. Pembunuhan. Penjaga. Segera. Apakah kau pikir kakakku si pembunuh? Tanpa bukti konkret, aku tak bisa berprasangka. Tapi ada seseorang yang pasti tahu kebenaran. Apakah kakakmu bersalah? Saya pa? Pelayan bernama Ruby. Hanya dengan menemukannya, nama keluarga Sao bisa direhabilitasi. Tapi setelah kejadian itu, Ruby menghilang. 4 tahun telah berlalu. Di mana kita harus mencari? Tahukah kau di mana? Informasi menyebar tercepat? Di mana? Rumah judi. Dan rumah bordil. Besok, aku akan ke Pavilion Giok, mengantarkan obat ke Nyonya Mary. Aku akan minta dia menyelidik diam-diam tentang pelayan yang hilang. Mungkin kita dapat petunjuk. Nyonya Sao, akhirnya ibu datang juga. Ayo masuk, segera hidangkan teh untuk Nyonya Sao dan polisi Sao secepatnya. Ambil teh longjing terbaik kita. Cepatlah, Ziap. Tak perlu repot-repot. Sebenarnya saya ke sini hari ini untuk mengantarkan obat-obatan. Obat pertama ini untuk pemakaian luar, oleskan pagi dan malam, langsung di area ruam yang terkena. Obat kedua berupa pil untuk diminum, minum 2 kali sehari, selama 15 hari berturut-turut. Terima kasih sebesar-besarnya, Nyonya Sao. Kebaikan ibu yang menyelamatkan nyawa tak akan pernah kami lupakan. Jika suatu saat ibu membutuhkan bantuan di masa depan, tinggal beritahu kami. Nyonya Mary, sebenarnya ada hal yang ingin saya minta bantuan ibu. Silahkan, Nyonya Sao. Saya perlu ibu menyelidiki sesuatu. Kini kita sedang sendirian. Silakan bicara terus terang. 4 tahun lalu, pembantaian di Sao Manor menggemparkan ibu kota. Maksud ibu peristiwa di mana? Kepala polisi Sao yang termasyur. Dari Biro 6 Gerbang. Yang bersumpah menyunjung keadilan. Mengadili sanak keluarganya sendiri? Tepat sekali. Mengapa Nyonya tertarik dengan kasus itu? Kepala polisi Sao. Apakah polisi Sao ada hubungan dengan keluarga itu? Apakah Inspektur Sao berasal dari keluarga Sao? Maaf, saya tidak bisa membocorkan itu. Tenang saja. Nyonya Sho, kau telah selamatkan banyak saudari di sini. Akan kukerahkan semua sumber daya dari Pavilion Giok untuk mengumpulkan informasi. Meski Pavilion Giok kami Heni ala tempat sederhana. Tamu yang datang setiap hari berasal dari berbagai penjuru. Bahkan tamu dari ibu kota sering berkunjung. Serahkan padaku. Kami percayakan ini padamu, Nona Mary. Hati-hati di jalan. Tak perlu mengantarkan. Nyonya Shou. Nyonya Shou. Beberapa hari ini, mengapa tak kunjung menjengukku? Harusnya kau datang padaku dulu. Nyonya Shou. Aku sangat merindukanmu. Jangan lupakan aku. Aku sudah belajar teknik baru untuk kuperagakan padamu. Nyonyaku. Harismamu sungguh mengagumkan. Suamiku, biar ku jelaskan, tak ada apa-apa di antara kami. Nyonya Shou, bukankah kau bilang, akulah hatimu, jiwamu, si manis nan lezat? Apa aku berkata begitu? Nyonya Shou, kau memuji pinggangku. Ingin memel uku semal aman? Aku bilang begitu? Hahaha. Kalau kau ingin sekali memegang pinggangnya, aku pergi saja. Tunggu sayang. Biar aku jelaskan. Kenapa tak serahkan saja pada jantungmu, hatermu, dan kekasih manismu, untuk merawatmu? Mengapa kau menahanku? Sayang. Kaulah jantung hatiku. Segala-galanya. Kekasihku tercinta. Ayo pergi. Aduh, apa kesalahan Nyonya Sao? Dia hanya melakukan kesalahan yang sama, seperti kebanyakan wanita. Sayang.
Jangan marah. Anggaplah dulu, aku seperti orang Sinti. Tapi sekarang, hanya ingin tidur di perut kotak-kotak. Aku bersumpah. Mulai sekarang, tak akan ke tempat maksiat lagi. Tak akan. Pramugara pun tak akan kuhampiri. Suami tampan sepertimu. Hanya orang bodoh yang cari lain. PHK Show. PHK Show. Darurat. Anakmu diculik orang. PHK Show. Ada kabar buruk. Kedua anakmu diculik. Siapa yang berani? Paksh, pemimpin mereka bilang. Ini perintah enam gerbang. Mereka sedang buru buronan. PHK Show. Apa kau berbuat salah? Mengapa target anak tak berdosa? Suamiku. Mana anak-anakku? Ini markas 6 gerbang. Tak ada anak di sini. Dasar lelaki tak berguna. Tak cuma tak berguna, tapi juga jahat. Saat orang dewasa tak ada, kau ganggu dua anak kecil. Tak punya malu? Kepalanya mandul. Dasar anak kurang ajar. Senyum sinismu kemarin. Akan kubala nanti. Kembalikan anakku sekarang. Atau, kau akan kehilangan lebih banyak. Anak-anakmu. Siapa sangka, Jenny Cruz yang hebat mau. Manjadi, Ibu Thierry. Sayang sekali. Sebentar lagi anak-anak itu akan temui orang tua aslinya. Apa maksudmu? Leo dan Arya bukan anakmu? Jawab. Ternyata, kotak benar-benar kenal. Suamimu sendiri. Saat menikahimu, dia masih perjaka. Mana mungkin punya anak? Leo dan Arya, mereka bukan anakku. Ini anak kakak kandungku. Saat keluarga Sau diasingkan, mereka masih terlalu kecil. Baginda berbelas kasihan, mengingat jasa-jasaku dahulu. Mengizinkan mereka tinggal bersamaku. Pantasan malam pertama itu, kau tak tahu cara bersikap lembat. APA. Bukan apa-apa, menyelamatkan anak-anak jadi prioritas. Pele. Lupa memberitahu, jarum perak itu terakhir dipakai pada mayat penderita sifilis. Tak disterilkan. Maksudmu apa? Coba periksa leher, adakah ruam merah? Itu jawabannya. Sifili. Kurang ajar kau. Kau tularkan sifilis. Kotama riwayatmu. Suamiku. Lindangi aku. Jangan khawatir. Selama aku masih ada, takkan ada yang lukaimu. Bala Kevin. 3 tahun lalu Baginda mengampuni hukuman pengasingan Leo dan Arya. 6 gerbang tak berkuasa di sini. Siapa yang berak putuskan? Akula ENAM Gerban. Kepala penyidik. Liam Shaw. Sudah kuperingatkan. Kau takkan sanggup lawan aku. Kau. Oh begitu? Sepertinya. Kau tak ingin sembuhkan sifilismu ini. Sifilis bisa disembuhkan? Dokter lain tidak bisa menyembuhkannya, tapi aku bisa. Mengapa aku harus mempercayaimu? Sepertinya satu-satunya pilihan adalah mempercayai. Bebaskan kedua anak. Aku tak hanya akan menyembuhkan sifilismu, tapi juga memperbaiki ginjalmu yang lemah. 6 gerbang bisa menangkap, tapi tak boleh bunuh orang tak bersalah. Apalagi 2 anak kecil. Jika kau tidak bebaskan mereka, aku akan lapor ke pengadilan kekaisaran. Bagaimanapun kau harus bebaskan mereka. Tapi nanti takkan ada yang sembuhkan sifilis. Panjaga. Ya. Bawa kemari anak-anak itu. Siap. Ibu. Leo. Arya. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Bebaskan anak-anak itu sekarang. Berikan dulu resepnya. Bagaimana aku tak? Kau benar-benar dokter? Tolong aku. Pakai resep ini, diminum, dan dioleskan. 2 minggu akan pulih. Lepaskan mereka sekarang. Bagaimana kami percaya? Resep ini asli? Kevin Hall, kau menipu kami? Sembuhkan aku, anak-anak akan kubebaskan. Langsung lepas mereka setelah diobati. Kau.
Kubilang kau sampah impoten, tak punya harga. Badannya mulai gatal kan? Kau mengutak-atik resepnya. Bubuk 5 racun baruku. Cocok untuk kucoba keampuhannya pada. Dazar Bajengan. Cepat berikan penawarnya. Lepaskan mereka dulu. Tolong aku. Lepaskan mereka. Ayah. Aku takut, Ayah. Ayah di sini, jangan takut. Ayah. Ponda, akhirnya Bunda datang. Sudah basa-basi, serahkan penawarnya. Ayo pergi. Cari mati. Awas. Tuan, kau terluka? Banda. Ponda, Leo, apa yang kau panggil tadi? mulai saat ini, kau akan menjadi ibuku. Ibu, Bu. Denganmu di sampingku, takin kubiarkan kau menderita lagi. Bodoh. Apa yang kalian lakukan? Tangkap mereka sekarang. Sentuh mereka, matika. Ini bubuk 5 racun. Mau coba khasiatnya? Mesquiko, Ambilarini. Dalam 3 hari, Clan Chocalian. akan dihukum mati. 3 hari lagi, klan Sao akan kubersihkan. Ayo pergi. Semua bukti sudah musnah. Marie Kitalia. Cara Liam Sao buka kasus ini. Jika gagal dalam 3 hari. Clan Shaw. Semua ada petunjuk di pavilion Giok. Tuan Shaw, Nyonya Shaw. Ada kabar darurat. Ada temuan? Orang yang Tuan Carey sudah ditemukan di kabupaten sebelah. Bekerja di kedainya. Tuan-tuan, mau pesan apa? Ruby. Saya Liam Shaw. Tuan, Anda salah mengira saya. Saya bukan Ruby, juga tidak kenal Liam Sao. Ruby, 3 hari lagi, Kilyarga Shaw akan dibasmi. Aku ingin kau mengungkap kebenaran saat itu. Anda benar-benar keliru. Saya bukan Ruby. Ruby. Biar saya yang mencoba. Anda salah orang. Bukan Ruby yang Anda cari. Saya bukan datang untuk, tapi urusan keluarga Sao. Luka kakamu tak daya body, bisa lumpuh permanen. Saya tahu tak ada kewajiban membersihkan nama keluarga Sao. Tapi ingat, keluargamu yang dibunuh keji. Jika tahu kau masih hidup, dia akan memburu. Mau terus bersembunyi, atau berani maju, mengadilkan pembunuh. Dan balas dendam? Pilihan ada pada. Jadi? Ayo pergi. Komandan Sao. Saya akan bersaksi untuk keluarga Sao. Siapa di sana berani berdirinya masuk ke pengadilan Dali? Salam hormat, Tuan Lile. Kepala Polisi Sao. Tuan Lyle.
Kini aku hanya Rachit biasa. Saat kepala polisi Sao masih menjabat, Anda membantu menyelesaikan banyak kasus aneh. Aku penasaran mengapa kepala polisi Sao menyusup ke pengadilan Dali malam ini. Apa maksud semua ini? Tuan Lyle, kumohon padamu untuk buka kembali kasus Sao Manor 4 tahun lalu. Kepala polisi Sao. Bukan aku tak ingin membantu, tapi kasus Sao Manor sudah ditutup. Lagi pula, sudah terlalu lama. Tanpa bukti baru, bagaimana bisa kubuka kembali? Bagaimana jika ada bukti baru? Dan ini? Ini istriku. Tuan Lyle, kami temukan saksi kunci dalam kasus ini. Keluarga Shao difitnah. Akan dieksekusi dalam 3 hari. Kau Menteri Pengadilan Dali, maukah kau diam saja, membiarkan ketidakadilan ini? Baiklah. Maka aku akan mengajukan petisi ke Kaisar besok, untuk buka kembali kasus Sao Manor. Terima kasih, Tuan Lyle. Tuan Lyle ini seperti perwujudan Catalan. Ah bukan, dia Catalan Lyle. Tentang kasus Sao Manor 4 tahun lalu. Masih ada ketidakadilan. Kini, muncul saksi baru. Atas perintah Kaisar, aku akan buka kembali kasus ini. Tuan Lyle, kasus ini ditangani 6 gerbang. Dan sudah ditutup. Kini kau dari pengadilan Dali buka kembali. Apa maksudnya ini? Kasus ini belum tuntas. Kini ada saksi baru. Wajar untuk dibuka kembali. Saksi baru? Curaza. Liam Sao coba membersihkan namanya. Dia sengaja mengulur waktu. Liam Shaw. Kata kau temukan saksi baru? Ini Deang, pribadi Selir Shu, Ruby. Konyol. Ruby meninggal 4 tahun lalu. Panggil Ruby. Benar Ituko, Ruby. Bukanyako Sudamati. Ruby memberi hormat ke Menteri Lyle. Ruby, menurut Liam Shaw, kematian Selir Shu saat itu, ada kebenaran tersembunyi? Ruby, kasus ini sangat penting. Lebih baik kau mengaku semuanya. Ato akutakan berbelakazi. Jangan takut, Ruby. Berbicaralah jujur. Tentang semua yang kau tahu. Dengan Menteri Lyle di sini. Tak ada yang bisa menyakiti. Ruby, ingat keluargamu yang dibantai. Kau sembunyi selama 4 tahun. Mau sembunyi 4 tahun lagi? Yang mulia, kematian Selir Shu dahulu memang punya kebenaran lain. Dia tidak dibunuh Tabib Sap. Dia melakukan bunuh diri dan menjebak Tabib Sap. Tak ada permusuhan di antara mereka. Mengapa mengorbankan diri untuk menjebaknya? Selir Shu dan Tabib Sap bukan musuh. Dia lakukan ini demi kau. Demi karirmu. Dia pilih kematian untuk menjebak Tabib Sap. Untuk menjerat kepala polisi Sap. Ruby, akubukan keluarga Selir Shu. Mengapa dia mengorbankan diri untukku? Karena kau, adik kandungnya yang hilang. Omong kosong. Sekarang aku tahu niatmu. Kau penjahat. Visuap Liam Shaw. Untuk membersihkan nama keluarga Sao. Dan menjebak. Penghargaan Anda, setiap kata yang saya katakan itu benar, tanpa sobekan. Saya minta penilaian adil Anda. Semua baron ponting de Memerlukan Buktikua. Anda mengklaim saya, kakak beda. Bukti apa yang Anda miliki? Ruby, apakah Anda memiliki bukti? Saya tidak ada. Kehormatan Anda menyaksikan diri Anda. Dia penyebaran kebohongan untuk menyesatkan semua orang. Ini membuktikan klaim sebelumnya. Sangat tidak dapat dipercaya. Chief Constable Sao, saya telah memberitahu semua. Ini setahu saya bisa bantu. I know, Anda telah melakukan yang paling
Kalau boleh membuktikan aja, kaitannya dengan darah Anda dengan Consortium, ini akan mengkonfirmasi kesaksian Ruby itu jujur. Apakah Anda memiliki metode? Penghargaan Anda. Saya punya, untuk memverifikasi, apakah Lord Haldane Consortium sampaikan hubungan darah. Metode apa yang Anda ajukan? Identifikasi tulang darah. Identifikasi tulang darah? Kehormatan Anda mungkin tidak tahu, Kiljarga Dara tidak hanya memiliki darah yang kompatibel, tapi darah mereka dapat meresap ke tulang leluhur. Jika kita menaruh darah Lord Hall di Consortium remains, seharusnya menyerap tulang. Itu membuktikan dia membagikan darah dengan selir Shu, Hebanggan Ada. Jika tidak menembus, ini mengkonfirmasi tidak ada hubungan darah antara Lord Hall dan Consortium. Bagus, kita usahakan tes bloodbone. APA yang Anda katakan, Lord Hall? Sangat baik, ayo lakukan tes. Apabila gagal membuktikan kaitannya saya dengan konsort Liam Shaw, membingkai kekaisaran resmi, ini adalah pelanggaran modal. Setelah Anda, Lord Hall. Tidak mungkin. Ini tidak bisa. Ini tidak mungkin. Mustahil. Jika aku terkait dengan selir Shu, bagaimana mungkin dia berselingkuh denganku? Perselingkuhan, apa aku tidak salah dengar? Sialan wanita itu. Berani sekali kau menjebakku. Kau dan selir Shu memang tidak terkait. Aku menyuruh Ruby untuk mengatakan itu. Soal tes darah tulang, sebenarnya tidak terbukti ilmiah. Alasan kenapa darah bisa meresap ke tulang, terutama karena saat tulang kehilangan perlindungan daging, permukaannya korosi dan melonggar. Saat ini, cairan apapun bisa menetes ke sana. Benarkah begitu? Jadi, tes kekerabatan darah juga tidak berdasar? Ya, itu karena membran sel darah merah relatif tipis. Saat darah diteteskan ke air jernih, Mokel Aircan, karena tekanan osmosis, mesak ke sel darah merah, menyebabkan mereka pecah, melepaskan hemoglobin, yang bisa menciptakan ilusi penyacuan darah. Darah, SEL darah merah? Apa itu? Tuan, ini agak rumit untuk dijelaskan. Jika Anda benar-benar ingin tahu, setelah kasus ini selesai, aku akan membahasnya perlahan. Hahaha, oke. Rumornya Putri Perdana Menteri tidak berpendidikan, gadis yang dimabuk cinta. Sepertinya rumor itu tidak bisa dipercaya. Berani sekali kau menipuku. Jika aku tidak menipumu, bagaimana aku bisa membuatmu mengaku perselingkuhanmu dengan selir Shu? Berani sekali, berani berselingkuh dengan selir, dan menodai istana. Ada banyak selir di harem. Bahkan kaisar belum memanggil selir Shu. Aku dan dia saling mencintai. Sehat. Omong kosong tentang cinta dan kesamaan pikiran. Kau menggunakan kata-kata manis ini untuk menipu selir Shu, kan? Sayangnya, dia tidak tahu sampai mati bahwa setiap kata-kata manis ini sebenarnya adalah surat kematian. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Hubungan kami hanyalah cinta sesaat. Si bodoh ini masih memilih menggunakan nyawanya sendiri untuk membelaku. Bodohnya mengorbankan nyawanya. Salahkan suamimu tercinta, Liam Shaw. Mengapa? Aku bekerja lebih keras dari dan sama-sama kompeten. Tapi kau jadi Kepala polisi 6 gerbang. Sementara aku hanya penjaga istana Rondaon. Hanya karena kau lahir sebagai Shaw dari keluarga bangsawan. Sedangkan aku berasal dari Rakyat Jolata. Harus bekerja 1000 kali lebih keras. Ini tidak adil. Hanya karena garis keturunan berhak membunuh? Aku tidak membunuh siapapun. Salahkan wanita itu karena dia bodoh dan tak berdaya. Aku hanya memberitahunya. Liam Shaw menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindasku.
Sitolol itu, Mamban Tuku. Menggunakan nyawanya sendiri untuk menjebak tabib Sao. Bertujuan menghancurkan keluarga Sawemyu. Ha, qu'attaquant Padaku. Wanita seperti itu, bukankah dia bodoh? Dia memang bodoh. Mensentai, sampah sepertimu. Dasar pecinta buta ibu kota, apa yang kau tahu? Membandingkan dengan dia? Sungguh tak ku mengerti. Tapi aku tahu, menghasut kejahatan adalah tindak kriminal. Yang mulia, kebenaran telah jelas sekarang. Tidakkah, keluarga Sao harus dibebaskan? Kevin Hall, Berse Konkol denken Selia. Menghasut konsorsium menjebak. Apa pembelaanmu? Kesalahan terbesarku adalah 4 tahun lalu tidak membunuhmu. Suamiku luar biasa. Lihat sekarang, inilah kekuatan sejati. Orang kuat tak pernah takut keadaan. Meski jadi kepala polisi, apa artinya? Kau tetap di bawah kotoran seperti tak layak, mati di tanganku. Suamiku, kau luar biasa. Aku takkan menyerah. Awas. Nyonya. Nyonya. Penjaga, tangkap kriminal Kevin Hall. Ya. Kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Berapa lama aku pingsan? 7 hari penuh. Sekian lama? Apa yang terjadi dengan Kevin Hall? Kevin Hall menghasut Selershu untuk menjebak keluarga Sao. Buktinya meyakinkan. Lagi pula, perselingkuhannya dengan Selershu membuat Yang Mulia murka. Untuk menjaga kehormatan kerajaan, dia dihukum mati diam-diam. Dia dapat ganjaran setimpal. Meski nasib Selershu menyedihkan. Mengapa tinggalkan posisi terhormat untuk bercanda dengan penjaga? Sekarang kau peduli orang lain, apa kau sadar saat kau terluka waktu itu? Aku begadang semalaman khawatir? Tapi sekarang aku baik-baik saja. Jika ada kesempatan lagi, aku tak akan biarkan kau menerima panah untukku. Daripada melihatmu terluka, lebih baik aku yang kena panah. Jika kau sampai terluka, aku tak mau hidup lebih lama. Kakak, aku janji mulai sekarang, tak akan membuatmu khawatir lagi. Ayah. Ada utusan dari istana datang. Ayah dan ibu ciuman lagi. Malu-maluan. Kamerala. Masih sakit, Bu? Aduh. Masih sakit, nak. Biar aku tiup lukanya. Sakitnya akan hilang. Leo, kau bilang tadi, ada utusan istana? Ada Kasim di belakang. Mengaku dari istana. Ya. Dengan mandat langit, Sang Kaisar memerintahkan, mantan kepala pengawal Lim Sao, dari 6 gerbang, telah menunjukkan kompetensi luar biasa, dan integritas tak tergoyahkan. Mulai sekarang, dia diangkat kembali sebagai kepala pengawal, kontribusi luar biasa istrinya. Dalam penyelidikan patut dihargai, dia ditetapkan sebagai wanita kehormatan, untuk membantu investigasi kriminal. Demikian titah Yang Mulia. Kami haturkan terima kasih. Hidup Sang Kaisar. Bangunlah. Selain itu, Yang Mulia berpesan untuk memberitahu kepala pengawal Sao bahwa keluargamu telah kembali ke ibu kota dan akan tiba besok. Sebagai ganti rugi, sebuah rumah mewah baru di ibu kota telah diberikan. Kepala pengawal, bersiaplah untuk segera kembali. Apakah rumah mewahnya besar? Sangat besar, lebih besar dari rumah Perdana Menteri. Sudah senang?